Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aifada dengan awalan NIM 22 dan akhiran NIM 090. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi pengalamatan IPv6 sebagai tugas dari praktikum jaringan komputer 1. Untuk melaksanakan praktikum kali ini, kita perlu melihat kebutuhan perangkat yang akan kita gunakan, yaitu ada satu buah router, satu buah switch, dan juga dua buah PC. Nah, setelah itu untuk menghubungkan antara device-device yang ada di sini, kita memerlukan kabel straight untuk menghubungkannya. Nah, untuk menghubungkan antara PC sebelum dihubungkan dengan kabel, di sini bisa kita ganti terlebih dahulu untuk namanya sesuai dengan yang ada di topologi. Nah, untuk menghubungkannya kita sesuaikan dengan yang ada di topologi. Kita hubungkan dengan fast ethernet. Kita hubungkan dengan 06. Ini dari F05 ke G001. Setelah itu ini dari G00 ke ethernet. Nah, setelah itu di sini kita juga memerlukan kabel konsol untuk menghubungkan antara PC A ke switch 1, dan juga kita hubungkan ke PC B dengan router 1 menggunakan kabel konsol. Nah, setelah kita hubungkan perangkat yang ada di sini dengan menggunakan kabel seperti yang dijelaskan dari topologi dan kebutuhan perangkat, kita bisa langsung masuk ke latihan 1 untuk setup jaringan dan setup jaringan, konfigurasi dasar router dan juga switch. Nah, sebelum masuk ke latihan 1 untuk setup jaringan, di sini kita perlu menampilkan untuk SDM prefernya dari switch 1. Jadi kita masuk ke PC A, kita masuk ke terminal. Sini kita enable terlebih dahulu. Setelah itu kita show SDM prefer. Nah, di sini yang muncul hanya SDM prefer miliknya IPv6, yang IPv4 belum muncul. Setelah itu kita lakukan perintah selanjutnya, yaitu configure terminal SDM prefer 2 IPv4 dan IPv6 default. Setelah kita end, kita exit. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah 1 untuk setup jaringan, konfigurasi dasar router dan switch. Di sini kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu konfigurasikan router, berikan hostname dan konfigurasikan settingan perangkat dasar. Itu kita masuk ke PC B, kita masuk ke terminal. Ini kita enable configure terminal
Setelah itu kita berikan hostname-nya menjadi R1. Nah, setelah itu kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu konfigurasikan switch dengan memberikan hostname dan konfigurasikan settingan perangkat dasar. Kita masuk ke PCA lagi. Setelah kita enable, record terminal, hostname S1. Nah, setelah melakukan latihan 1, kita lanjut ke latihan 2 untuk konfigurasi IPv6 address secara manual. Nah, untuk latihan 2 ini, untuk langkah yang pertama yaitu memberikan IPv6 address ke interface Ethernet pada router 1. Jadi kita masuk ke PCB. Setelah itu, berikan alamat IPv6 global unicast terdapat pada tabel pengalamatan. Keduanya adalah interface Ethernet pada router 1. Nah, sini kita masukkan dulu untuk interface punyanya G000. Kita masukkan IPv6 addressnya yaitu 2001 DB8 CAD A1/6. Setelah itu kita masukkan perintah no shutdown. Kita masukkan juga untuk interface G001 nya. Masukkan IPv6 addressnya itu 2001 DB8 1 46. Masukkan perintah no shutdown. Setelah itu kita exit. Nah, setelah itu kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pastikan bahwa address unicast IPv6 yang benar diberikan ke setiap interface. Untuk melakukan perintah yang ini, kita perlu melakukan show IPv6 interface brief. Nah, kita exit terlebih dahulu. Setelah itu kita show IPv6 interface brief. Nah, sini sudah muncul punyanya G000 dan juga G001, tapi di sini yang muncul hanya punyanya G000. Setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu untuk memperoleh alamat wing lokal yang cocok dengan alamat global unicast pada interface secara manual. Masukkan alamat wing lokal pada setiap interface Ethernet dari router. Di sini kita masuk tetap di PCB. Setelah itu kita configure terminal. Setelah itu kita masuk ke interface G000. Setelah itu kita masukkan IPv6 address dan juga default gateway-nya itu kita masukkan
IP81. Oh, kurang. IP6 address IP81 link lokal. Nah, setelah itu kita masukkan juga untuk interface G001. Kita masukkan IP6 address IP80 link lokal. Nah, setelah itu kita bisa exit. Ini kita exit dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu gunakan suatu perintah pilihan Anda untuk memastikan bahwa alamat link lokal telah berubah menjadi FE80.21. Di sini kita bisa memasukkan perintah yaitu show IPv6 interface. Kita bisa enter. Kita masukkan perintah ini dulu. So IPv6 interface G0. Nah, setelah itu di sini sebutkan ada pertanyaan, yaitu sebutkan dua grup multicast yang telah disematkan ke interface G000. Nah, di sini kan dari yang sudah saya masukkan tadi, yaitu show IPv6 interface G000. Di sini ada dua buah grup multicast, yaitu di sini ada FF02.21 dan juga FF02.21 FF00.21. Nah, sini kita bisa menjawab untuk pertanyaan yang nomor 4 ini menggunakan yang ada di sini nih. Nah, ini. Nah, setelah menjawab pertanyaan nomor 4 dari latihan 2, kita lanjut ke langkah yang kedua dari latihan 2, yaitu enablekan routing IPv6 pada R1. Yang pertama yaitu pada suatu command prompt PCB, masukkan perintah ipconfig untuk memperoleh informasi IPv6 address yang diberikan ke interface PC. Jadi di sini dari PCB kita masuk ke command prompt. Setelah itu kita masukkan perintah ipconfig. Nah, di sini untuk informasi dari IPv6 sendiri itu belum tersedia. Ini masih 0 semua. Setelah itu perintah yang kedua itu enablekan routing IPv6 pada R1 menggunakan perintah IPv6 unicast routing. Di sini kita masukkan IPv6 unicast routing. Untuk pemasukan ini kita masuk ke terminal terlebih dahulu, bukan di command prompt. Sini kita masukkan dulu
configure terminal. Setelah itu IPv6 unique routing. Kita enter, kita exit. Nah, setelah itu sebelumnya untuk pertanyaan yang pertama tadi, langkah yang pertama tadi kita bisa menjawab pertanyaan, sudahkah suatu IPv6 unique address disematkan ke network interface card atau NIC pada PCB? Di sini karena tadi masih nol semua, di sini kita bisa jawab, yaitu kita bisa jawab tidak. Nah, setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu gunakan suatu perintah untuk memastikan grup multicast baru disematkan ke interface G000. Ingatlah bahwa grup multicast old router FF02 sekarang muncul untuk interface G000. Sini kita bisa masukkan perintah show IPv6 untuk interface G000. Nah, sini untuk untuk grup multicast all router yang punya yang FF02 itu sudah masuk di sini. Nah, ini. Setelah itu kita lanjut ke langkah yang keempat, yaitu sekarang router 1 merupakan bagian dari grup multicast all router FF02. Jalankan ulang perintah ipconfig pada PCB dan perhatikan informasi IPv6 address tersebut. Nah, kita masuk lagi ke command prompt, kita lakukan perintah ipconfig. Nah, di sini masih belum tampil karena pada router 1 semua antarmuka IPv6 merupakan bagian dari grup multicast all router. FF02 2.22 merupakan router memungkinkan router untuk mengirim pesan router dengan informasi alamat jaringan global dari ID. Nah, subnet ke semua node di LAN. Router 1 juga mengirimkan alamat link gateway. Default mereka itu melalui SLAC selama panjang awalan yang di LAN-kan itu sepanjang 64 bit. Ini untuk menjawab pertanyaan dari nomor 4. Setelah itu kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu sematkan IPv6 address ke interface management pada switch 1. Nah, untuk menjalankan langkah yang ketiga, untuk perintah yang pertama itu berikan IPv6 address untuk switch 1, juga berikan alamat link lokal untuk interface ini. Jadi di sini kita bisa masuk ke PCA. Kita enablekan terlebih dahulu. Setelah itu setelah configure terminal, kita interface VLAN 1. Setelah itu kita masukkan IPv6 addressnya. Untuk switch 1 di sini
Setelah itu kita masukkan perintah untuk shutdown. Setelah itu kita exit. Nah, setelah melakukan langkah yang pertama dari langkah 3, kita selanjutnya melakukan langkah kedua dari langkah 3, yaitu gunakan suatu perintah untuk memastikan bahwa IPv6 address telah disematkan dengan benar ke interface manajemen. Di sini setelah kita exit dari perintah yang pertama, kita masuk ke show IPv6 interface WLAN 1. Sini sudah IPv6 nya sudah masuk, memastikan bahwa IPv6 telah disematkan. Jadi sudah. Setelah itu kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu buka jendela Ethernet Properties dari setiap PC dan sematkan pengalamatan IPv6. Di sini kita masuk ke PC terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke IP configuration, kita masukkan IPv6 address-nya dan juga default gateway-nya. Di sini ada /64 E80. Setelah itu kita bisa masukkan milik PCB. Setelah itu kita lakukan langkah berikutnya, yaitu pastikan kedua PC mempunyai informasi IPv6 address yang benar. Setiap PC harus mempunyai 2 alamat IPv6 global, 1 statik dan 1 SLACC. Nah, tadi kan sudah kita masukkan, jadi kita bisa masuk ke langkah berikutnya, yaitu latihan 3, memastikan konektivitas end-to-end. Yang pertama, dari PC A, ping FP80.21. Ini adalah alamat link lokal yang disematkan ke G001 pada router 1. Jadi kita masuk ke PC A, kita masuk ke command prompt, kita lakukan ping FP80.1. Nah, di sini sudah berhasil melakukan ping dari PC A. Setelah itu kita lakukan juga untuk melakukan ping interface manajemen S1 dari PC A. Setelah itu kita ping TP8. Nah, kita sudah berhasil melakukan ping interface manajemen S1 dari PC A.
Setelah itu kita lakukan perintah yang ketiga, yaitu gunakan perintah tracer pada PCA untuk memastikan bahwa Anda mempunyai konektivitas end-to-end ke PCB. Ini berarti kita perlu masuk ke PCB terlebih dahulu. Kita buka command prompt, kita masukkan ping Nah, di sini sudah berhasil melakukan ping. Setelah itu dari PCB ping PCA. Jadi di sini lakukan perintah ping P80. Nah, sudah berhasil melakukan ping untuk memastikan konektivitas end-to-end dari latihan 3. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.